namunnya tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不够，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 我们一起向世界活出爱。 Panas, jadi biasanya matahari masuk, jadi nanti yang duduk di luar kena panas, tapi nggak apa-apa, panas pagi kan untuk orang tua. Terima kasih untuk kehadirannya. Memang tadinya saya berencana kalau Tuhan berkenan saya mau ikut ibadah di gereja. Saya lihat tanggal 1 jadwalnya ada ibadah lansia di gereja, jadi saya bilang sama anak-anak, boleh nggak mama ke gereja? Oh boleh, nanti kita antar katanya gitu. Tahu-tahu pengurus datang, udah daripada katanya ke gereja, bagaimana kalau diterima di rumah? Oh dengan senang hati kata anak-anak. Saya bilang kalau saya terserah anak-anak aja, saya tidak punya daya apa-apa. Tapi puji Tuhan. Jadi maaf sekali karena kita tidak bisa tatap muka ini. Jadi ada yang menghadap barat, timur, utara, selatan. Tapi yang penting kita menghadap Tuhan. Amin. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, suatu mukjizat sebenarnya di dalam perjalanan hidup saya. Sudah 10 tahun saya ditinggal sendiri oleh teman hidup saya. Dan saya harus menghadapi hidup ini, tetapi puji Tuhan luar biasa, Allah kita itu luar biasa, Yesus kita itu luar biasa. Saya tidak pernah kekurangan apapun. Amin. Semua selalu dicukupkan, malah berlebihan. Itulah Yesus yang kita imani. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semua, teman-teman lansia. Semoga kita masih dapat bertemu lagi pada ibadah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Pertama dan pada referen saya minta semua menyanyi bersama-sama. Karena itu semua lagunya lansia sebenarnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin, puji Tuhan. Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Datanglah, jagalah sedialah dengan minyaknya, karena dengan sekejap dua kali semula Antara akan bersorak-sorai dan berbunga. seperti bunga mawar yang akan berbunga akan bersorak-sorai, yang bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Bapak akan diberikan kepadanya, semarak dan segala mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian bacaan kita. Kita sambut dengan pujian ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Hilang buta bercela. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Selamat pagi. Shalom. Sehat. Puji Tuhan. Kalau lihat umat Teti harus sehat ini. Kita harus lebih semangat karena udah 88 tahun sudah diberikan Tuhan, masih semangat, masa kita kalah. Maka saya bilang tadi tidak bisa dikejar usianya 88, kita masih setengahnya. Karena itu tidak ada kata lain selain Bersyukur. Kalau kita diberikan pengharapan atau kalau kita diberikan janji, apa yang kita lakukan? Menepati janji itu, menepati, menanti atau mewujudkan janji itu. Dan saya percaya bahwa apa yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagian dari Yesaya bagian yang pertama, ketika umat Israel masih bersama-sama hidup di dalam pemeliharaan Tuhan di tanah Kanaan sebelum mengalami pembuangan. Dan karena itu dikuatkanlah mereka, diberikanlah petunjuk kepada mereka bahwa tidak ada dalam hidup mereka
semua itu karena kemampuannya. Itulah sebabnya pujian yang pertama diungkapkan dalam bacaan kita adalah suatu pengharapan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Ini sebuah pengharapan yang sungguh luar biasa. Karena kalau sudah disebut tempat yang tandus, tempat yang kering kerontang, itu sepertinya tidak ada harapan. Kapan ditunggu sampai dia menghijau? Kapan ditunggu sampai ia berbuah? Tetapi Yesaya ini mengingatkan umat bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang. Kalau dikatakan akan bergirang, itu berarti ada pengharapan, ada hari esok, ada keadaan yang lebih baik akan bergirang. Dan padang belantara akan bersorak-sorai. Sebab ketika orang menjalani hidup atau melihat situasi kering kerontang, situasi seperti tanpa harapan, orang akan mengalami yang disebut dengan putus asa, kecewa, ragu-ragu. Tetapi kita melihat bagaimana pemazmur melanjutkan ayatnya yang kedua. Seperti bunga mawar, maksud itu ya, seperti bunga mawar, nah dia akan berbuah lebat. Bukan hanya sekedar berbuah, bukan hanya sekedar berkembang, bukan hanya sekedar berbunga, tetapi berbunga lebat. Itu kalau lebat sudah tumbuh di atas, di bawah, di mana-mana itu lebat. Kalau dia cuma tumbuh di bagian tertentu, itu tidak lebat. Akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Ada beberapa kata bersorak-sorai di sini diungkapkan. Artinya segala sesuatu itu diungkapkan, tidak pernah ada batas waktu. Sudah bersorak-sorai, tetap bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. 3 tempat disebut di sini bukan hanya sekedar ditulis, tetapi 3 tempat ini menunjukkan tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang dimana juga Allah turut memelihara dan menempatkan umat ini untuk melihat dalam keadaan apapun, di tempat dimanapun, mereka tetap merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menelusuri kehidupan ini, maka sebenarnya hidup ini bukan hanya sebuah kesempatan seperti lagu yang dinyanyikan umat Teti tadi, tapi hidup ini adalah anugerah. Dan dalam kesempatan itu anugerah dipelihara, anugerah dijaga, anugerah disyukuri. Dan anugerah itulah yang memotivasi kita. Dan saya percaya bahwa sampai ke usia yang 88, Mateti tetap mengatakan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ayat yang ketiga. Nah, bukan kebetulan Mateti baca ayat ketiga ini, maka pasti juga akan ikut memulihkan. Kuatkanlah tangan yang malesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Nah, kalau lihat usia masih memang gagah, cuma kata orang lihat DP lutut wah ini. Nah, maksud pukul-pukul ya. Tapi Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Karena itu memang cukup lama tidak saling melihat. Ada 20 tahun ya. Bos, lama. Soalnya COVID bikin lama, jadi orangnya waktu apa tuh tidak saling ketemu. Nah, tapi umat itu melewati masa COVID juga dengan luar biasa. Karena di mana-mana ada yang mulai sakit, ada yang pergi. Tetapi hari ini kita melihat dengan sukacita di usia 88 tahun masih bisa menyambut kita, bahkan memuji Tuhan. Maka perkataan Yesaya kepada umat, kata tangan, kata lutut tidak hanya bicara soal anggota tubuh, tetapi bicara tentang kemauan hidup.
bicara tentang kerinduan untuk melangkah, bicara tentang harapan untuk menggapai hari esok. Dia tidak hanya sekedar bicara tentang organ dari badan kita, tangan dan kaki dan lutut, tetapi dia bicara soal bagaimana manusia tetap berpijak kepada Tuhan, sebab dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia itu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mau keluar masuk, kita mau undur maju, kita mau ke atas ke bawah, tetap Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap setia, dia tetap menanti kita. Mau sampai di mana kamu, kata Tuhan. Mau lari kemanapun engkau akan balik kepada saya. Mau sakit apapun engkau akan memohon kepada saya. Mau kaya apapun engkau tetap ingat kepada saya. Sebab semua itu seperti saya katakan tadi adalah anugerah. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Keselamatan bagi Umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Dialah Allah yang datang sendiri menyelamatkan kamu. Dalam keadaan apapun, keselamatan yang Tuhan berikan pasti datang menurut waktunya, menurut saatnya, bukan menurut waktu dan kehendak kita. Itulah sebabnya selalu dalam doa Bapa kami tidak pernah lepas kata jadilah menurut kehendakmu, bukan kehendak kita. Sebab bagaimanapun juga kita berusaha dalam hidup ini, kalau belum kehendaknya, kita akan terus menanti dan berharap. Tetapi kalau sudah kehendaknya, Dia akan memberikan yang terbaik. Maka dua hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ialah yang pertama ayat 1 dan ayatnya yang kedua berbicara tentang satu hal, bahwa kehidupan yang diinginkan Tuhan bagi umatnya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena sukacita itu membuat gembira, dan gembira itu dalam ayat yang lain mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau dapat obat, ambil resep, ditebus, terus lihat, ingat ayat itu, gak usah diminum. Nah, hati yang gembira aja. Nah, jadi gembira, loncat dari depan ke belakang, depan situ juga ketawa-ketawa, di pintu ketawa-ketawa. Ini ketawa tiap hari. Ada apa? Oh, begitu hati yang gembira. Artinya ada sukacita yang terungkap dari dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 3 hingga ayatnya yang keempat berbicara tentang satu hal. Di situ ada beberapa kalimat: kuatkan, teguhkan, kuatkan, lihatlah. Ayat 5 mengatakan bahwa pada bagian kedua seluruh tubuh kita, kondisi fisik kita kuat bukan hanya karena makanan, tetapi juga kuat karena pemeliharaan Tuhan. Mau makan sebanyak apapun, tapi udah gak bisa bangun, mau buat apa lagi? Kuat tetapi gak bisa makan apa-apa, tinggal lihat-lihat mana ini yang dipantang. Ini pantang, ini pantang, ini pantang. Ya. Dulu kami pernah praktek kasih makanan ke, saya bilang saya lihat dulu Pak Kades, karena di kampung ada yang nggak bisa dimakan. Semua diambil. Kata dia, mana yang dipantang Pak? Yang nggak ada di sini. Bilang ya. Berarti yang semua yang bisa dimakan di situ. Kalau orang Jawa bilang, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ya. Nah, artinya bahwa hidup ini kekuatan kita bukan hanya karena makanan itu sendiri, bukan hanya apa yang kita konsumsi, tetapi sukacita menghiasi setiap hari. Dan saya percaya kalau hitung tahun, tinggal 2 tahun lagi 90 tahun. 88, 89, 90 kita datang lagi sini ya. Nah, kita beribadah lagi dengan sukacita. Luar biasa. Jangan. Tuhan yang tahu. Ya, semuanya kita percaya bahwa dengan kekuatan anak cucu dan kita semua sebagai bagian dari persekutuan lansia mendukung dan mendoakan. Amin. Supaya kita juga yang ada hadir hari ini mendapat pelajaran yang berharga dari Umat Teti, bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah
Dan kita juga percaya di usia kita yang akan bertambah, Tuhan tetap menambah berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Maka tetap pelihara keselamatan dari Tuhan, tetap bersukacita, tetap bergembira. Ingat, kekuatan itu adalah pemberian yang tidak dapat kita hitung dengan jari kita, sebab dia diberikan tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Hari, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itulah Tuhan dengan segala keperkasaannya. Sampai pada waktunya dia akan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Mari kita berdoa. Tidak ada kekuatan yang lain yang sampai hari ini telah menuntun, menguatkan tangan yang letih lesu, lutut yang goyah, sebagaimana telah Tuhan buktikan dengan pemeliharaan kepada oma orang tua kekasih, sahabat yang tercinta Mate Tikaloke saat ini. Maka biarlah sorak-sorai sukacita tidak akan pernah berakhir, dan kekuatan selalu dianugerahkan. Terpujilah Kristus, sebab Engkau membuktikan pemeliharaanmu siang dan malam. Amin. Amin.